dan tak akan berpaling meninggalkan koalisi perubahan. Dilansir dari tribunnews.com, Ketua DPP Partai Nasdem yakni Effendi Khoiri alias Gus Koy juga mengaku tak mempermasalahkan apabila Demokrat mengkhianati partainya. Pasalnya menurut Gus Koy, pihak yang berkhianat nantinya akan mendapat dosa dan kutukan. Meski demikian, Gus Koy menyatakan bahwa koalisi perubahan tetap solid dan setia mengusung Anies Baswedan maju menjadi calon presiden 2024. Terlebih ketiga parpol yakni Nasdem, PKS, dan Demokrat sebelumnya sudah bersepakat yang dituangkan dalam piagam koalisi perubahan. Diketahui sebelumnya Sekjen Partai Demokrat Tengku Rifki Harsya sempat bertemu dengan Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Minggu 11 Juni 2023. Menurut Tengku Rifki, keduanya kala itu membahas rencana pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Selain itu, pertemuan keduanya juga membahas mengenai sistem demokrasi di Indonesia hingga suka duka mengurus partai politik. Diketahui pertemuan Hasto dan Rifki berlangsung hangat, yakni sembari menikmati suguhan makanan khas ayam goreng rumah makan Berkah di kawasan Blok M, Jakarta. Keributan antara Partai Nasdem dengan Partai Demokrat soal sosok cawapres pendamping Anies Baswedan berpotensi memecah atau bahkan membuat koalisi perubahan bubar. Hal ini disampaikan oleh pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, seperti dikutip dari Tribunnews. Jamiluddin mengatakan keributan ini bisa membuat Demokrat memilih untuk menarik dukungannya terhadap Anies Baswedan. Apabila hal tersebut terjadi, maka peluang Anies untuk maju sebagai capres bisa mengecil atau bahkan gagal. Menurut Jamiluddin, setidaknya ada dua penyebab Partai Demokrat bisa saja menarik dukungan terhadap Anies. Pertama, soal rencana pertemuan Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Jamiluddin menilai bahwa bisa saja pertemuan tersebut membicarakan peluang koalisi PDIP Demokrat. Dikatakan oleh Jamiluddin bahwa peluang itu bisa terjadi karena PDIP berusaha membendung laju elektabilitas Prabowo Subianto. Kehadiran AHY bersama Demokrat dinilai bisa membuat peluang Ganjar untuk menang terbuka. Kedua, jika Nasdem, Demokrat, dan PKS tetap tak sepakat dengan pendamping Anies. Diketahui hingga kini masing-masing partai masih berharap agar Anies memilih tokoh yang mereka ajukan, yakni Kofifa Indar Parawansa yang diinginkan Nasdem, AHY yang diajukan Demokrat, dan PKS yang ingin agar Ahmad Heriawan atau Aher menjadi calon pendamping Anies. Apabila melihat dari hasil survei elektabilitas, Demokrat tercatat lebih tinggi ketimbang dua partai rekan koalisinya. Begitupun dengan elektabilitas AHY dibanding Kofifa dan Aher. Jamiluddin menerangkan situasi ini tak dilihat oleh Nasdem dan PKS, sehingga wajar bila Demokrat melakukan evaluasi. Menurut Jamiluddin, nasib koalisi perubahan ke depannya ada di tangan Nasdem dan PKS. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menanggapi rencana pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Ahmad Ali saat dihubungi pada Senin 12 Juni mengatakan bahwa masyarakat akan menilai perihal konsistennya sebuah partai politik. Bahkan Ali turut menyinggung soal parpol yang pelin-pelan. Meski demikian, Ali meyakini partai berlambang Mercy tersebut bukan seperti partai yang dimaksud. Dilansir tribunnews.com, Nasdem kata Ali menyambut baik rencana pertemuan Puan dan AHY tersebut. Diketahui Demokrat sudah berkoalisi dengan Nasdem dan PKS mengusung Anies Baswedan. Sementara PDI Perjuangan bersama P3 mengusung Ganjar Pranowo. Lebih lanjut, Ali menuturkan Nasdem tak melarang siapapun anggota koalisi perubahan untuk persatuan untuk bertemu parpol lain. Ia mengatakan dirinya tidak masalah hasil pertemuan nanti ternyata Demokrat dan PDIP membangun komunikasi politik yang lebih jauh dan kemudian AHY menjadi cawapres. Ditambahkan Ali bahwa Nasdem tidak khawatir Demokrat akan meninggalkan KPP.
Pak Sandiaga Uno, kemudian ada Pak AHY, ya kan? Pak AHY, Pak siapa lagi Mas? Pak Erlangga. Pertemuan antara Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dipastikan telah diketahui oleh para anggota Koalisi Perubahan Nasdem dan PKS. Dilansir Tribun News, Wakil Sekjen Demokrat Janssen Sintindaon menerangkan bahwa rencana pertemuan AHY dan Puan sudah disampaikan kepada tim 8 Koalisi Perubahan oleh Sekjen Demokrat Teguh Rifki Harsa. Dikatakan oleh Janssen bahwa Rifki sudah bertemu dengan Hasto yang didampingi oleh Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto. Dalam pertemuan tersebut dibahas soal waktu yang pas antara AHY dan Puan serta mencocokkan jadwal masing-masing. Janssen menerangkan Demokrat dan PDIP saling memahami posisi masing-masing yang sudah mendukung Capres. Menurutnya, dalam pertemuan itu AHY dan Puan tidak melulu membahas Pilpres, tapi juga berbagai persoalan kebangsaan. Sebagaimana diketahui, belakangan ini muncul spekulasi bahwa Koalisi Perubahan akan pecah karena sejumlah hal, utamanya adalah perbedaan sikap Demokrat dan Nasdem soal penentuan Cawapres Anies. Ketegangan dua partai tersebut tercermin dari aksi lempar pernyataan oleh Wakil Ketua Nasdem Ahmad Ali dan Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief. Kondisi ini ditambah dengan adanya sikap PDI Perjuangan yang terkesan berusaha menarik perhatian Demokrat. Terkait dengan pertemuan AHY dan Puan, PKS menyatakan tidak ada kekhawatiran bila Demokrat pindah koalisi. Ketua DPP PKS Mardani Alisera mengatakan bahwa pertemuan tersebut hanya silaturahmi politik biasa. Hal tersebut dinilai sebagai sesuatu yang wajar dilakukan parpol, apalagi menjelang kontestasi politik. Hubungan antara Partai Nasdem dan Demokrat kian hari kian memanas. Pasalnya, Demokrat meminta Koalisi Perubahan untuk perbaikan segera mendeklarasikan calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Jika tidak segera diumumkan, mereka khawatir Anies akan kalah. Hal ini sejalan dengan permintaan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang meminta Anies segera mengumumkan pendampingnya pada Rabu 7 Juni 2023 di kantor DPP Partai Demokrat Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta. Demokrat menilai belum diumumkannya Cawapres Anies menjadi sebab anjloknya elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta itu di bursa Capres. Di samping itu, Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan pengumuman Cawapres Anies itu harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah. Maka dari itu, langkah yang diambil harus dipikirkan secara matang-matang. Menurutnya, penentuan nama Cawapres sepenuhnya sudah diserahkan ke Anies. Waktu deklarasinya pun ditentukan oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud tersebut. Ajakan Ketua DPP PDIP Puan Maharani bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyita perhatian publik. Sebab Partai Besutan Megawati Soekarno Putri ini dikenal tidak akur dengan Partai Besutan Susilo Bambang Yudhoyono. Namun dua partai politik papan atas itu kini mulai menjajaki koalisi untuk Pilpres 2024. Hal itu diawali dengan pertemuan dua petinggi yakni Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Sekjen Demokrat Teguh Rifki Harsa. Keduanya bertemu di sebuah restoran Rumah Makan Berkah di kawasan Blok M, Jakarta Selatan pada Minggu 11 Juni 2023 petang. Teguh mengatakan bahwa pertemuan itu berjalan lancar dan hangat. Pertemuan kedua petinggi partai ini mengawali rencana pertemuan AHY dengan Puan Maharani.
Teuku mengatakan pengurus partainya sangat antusias membicarakan rencana pertemuan Puan dan AHY. Namun pihaknya bakal tetap menjaga etika politik dan saling menghormati posisi masing-masing partai dalam kontestasi Pilpres 2024. Sementara itu politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengatakan AHY diajak berdialog untuk menyamakan visi dalam menghadapi tantangan bangsa. Sedangkan soal hubungan PDIP dan Demokrat yang dikenal kerap memanas, Andreas mengatakan bahwa bukan berarti keduanya tidak saling mendukung, utamanya untuk hal-hal strategis dan penting bagi bangsa dan negara. Andreas menjelaskan PDIP selalu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dalam melakukan kerjasama dengan siapapun. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono telah mendengar ajakan pertemuan Puan Maharani dengan Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Menurut SBY, AHY merespon positif ajakan itu dan juga telah menerima. Hal itu disampaikan SBY seusai berolahraga di Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta pada Minggu 11 Juni 2023. Dirinya merespon positif soal ajakan pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan AHY. Menurutnya, pertemuan antara Demokrat dengan PDIP tersebut berguna karena membahas soal bangsa. Tanya dengan PDIP, pertemuan dengan partai manapun akan menjadi baik jika niat awal sudah baik. Diketahui rencana pertemuan AHY dan Puan ini disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto menyebut Puan bakal berdialog dengan AHY dengan menghormati etika politik. Rencana pertemuan keduanya mencuat setelah Puan menyebut nama AHY masuk bursa bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Sementara Puan menyebut saat ini internal PDIP masih mencermati dan tak mau terburu-buru untuk memutuskan bakal cawapres pendamping. Partai Demokrat merasa digantung Anies Baswedan beserta partai pendukungnya mengenai sosok calon wakil presiden. Bagaimana tidak Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang sempat digadang-gadang bakal menjadi cawapres Anies Baswedan hingga kini belum juga dideklarasikan. Bahkan kini justru muncul wacana pertemuan Ketua PDIP Puan Maharani dengan AHY. Tentunya pertemuan keduanya berpotensi terjadi koalisi antara PDIP dengan Demokrat di pemilihan Presiden 2024. Mendengar hal tersebut, Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute atau IPI, yakni Karyono Wibowo membuka suara. Dilansir dari tribunnews.com, Karyono menyatakan koalisi PDIP dan Demokrat sangat terbuka lantaran dinamika politik terbilang cair. Menurutnya dalam politik partai yang sebelumnya saling berseberangan bisa bergabung dan menjalin kerjasama. Lanjut, Karyono Wibowo mengatakan koalisi kemungkinan bakal semakin terbuka apabila Demokrat mengalami kebuntutan komunikasi dengan sejumlah partai di koalisi perubahan, yakni dengan Partai Nasdem dan PKS. Lantas pihaknya menambahkan bahwa koalisi antara PDIP dengan Demokrat sangat tergantung dengan adanya deal politik yang diajukan. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dikabarkan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di area Stadion Gelora Bung Karno atau GBK Jakarta pada Minggu 11 Juni kemarin. Kabar ini muncul jelang pertemuan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Dilansir Tribunnews, kabar ini dibantah oleh pihak Istana Kepresidenan. Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden B. Mahmudin menerangkan Presiden Jokowi berkegiatan di Istana Merdeka pada Minggu pagi. Menurut B, keberadaan Pas Pampres di GBK hanya untuk kegiatan antisipasi saja. Untuk diketahui, Jokowi biasanya akan menyapa warga sambil berolahraga saat berada di Jakarta Minggu pagi. Kabar pertemuan SBY Jokowi ini sebelumnya juga sudah dibantah oleh juru bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra, saat dikonfirmasi. Herzaki menerangkan keberadaan SBY di GBK adalah untuk berolahraga bersama sang putra sulung AHY. Partai Nasdem meyakini Demokrat akan setia dan tak akan berpaling meninggalkan koalisi perubahan. Dilansir dari tribunnews.com, Ketua DPP Partai Nasdem yakni Effendi Koiri alias Gus Koy juga mengaku tak mempermasalahkan apabila Demokrat mengkhianati partainya. Pasalnya menurut Gus Koy, pihak yang berkhianat nantinya akan mendapat dosa dan kutukan. Meski demikian, Gus Koy menyatakan bahwa koalisi perubahan tetap solid dan setia mengusung Anies Baswedan maju menjadi calon presiden 2024.
Terlebih ketiga parpol yakni Nasdem, PKS, dan Demokrat sebelumnya sudah bersepakat yang dituangkan dalam piagam koalisi perubahan. Diketahui sebelumnya Sekjen Partai Demokrat Tengku Rifki Harsya sempat bertemu dengan Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Minggu 11 Juni 2023. Menurut Tengku Rifki, keduanya kala itu membahas rencana pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Selain itu, pertemuan keduanya juga membahas mengenai sistem demokrasi di Indonesia hingga suka duka mengurus partai politik. Diketahui pertemuan Hasto dan Rifki berlangsung hangat, yakni sembari menikmati suguhan makanan khas ayam goreng rumah makan Berkah di kawasan Blok M, Jakarta. Keributan antara Partai Nasdem dengan Partai Demokrat soal sosok cawapres pendamping Anies Baswedan berpotensi memecah atau bahkan membuat koalisi perubahan bubar. Hal ini disampaikan oleh pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, seperti dikutip dari Tribunnews. Jamiluddin mengatakan keributan ini bisa membuat Demokrat memilih untuk menarik dukungannya terhadap Anies Baswedan. Apabila hal tersebut terjadi, maka peluang Anies untuk maju sebagai capres bisa mengecil atau bahkan gagal. Menurut Jamiluddin, setidaknya ada dua penyebab Partai Demokrat bisa saja menarik dukungan terhadap Anies. Pertama, soal rencana pertemuan Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Jamiluddin menilai bahwa bisa saja pertemuan tersebut membicarakan peluang koalisi PDIP Demokrat. Dikatakan oleh Jamiluddin bahwa peluang itu bisa terjadi karena PDIP berusaha membendung laju elektabilitas Prabowo Subianto. Kehadiran AHY bersama Demokrat dinilai bisa membuat peluang Ganjar untuk menang terbuka. Kedua, jika Nasdem, Demokrat, dan PKS tetap tak sepakat dengan pendamping Anies. Waktu diketahui hingga kini masing-masing partai masih berharap agar Anies memilih tokoh yang mereka ajukan, yakni Khofifah Indar Parawansa yang diinginkan Nasdem, AHY yang diajukan Demokrat, dan PKS yang ingin agar Ahmad Heriawan atau Aher menjadi calon pendamping Anies. Apabila melihat dari hasil survei elektabilitas, Demokrat tercatat lebih tinggi ketimbang dua partai rekan koalisinya. Begitupun dengan elektabilitas AHY dibanding Khofifah dan Aher. Jamiluddin menerangkan situasi ini tak dilihat oleh Nasdem dan PKS, sehingga wajar bila Demokrat melakukan evaluasi. Menurut Jamiluddin, nasib koalisi perubahan ke depannya ada di tangan Nasdem dan PKS. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menanggapi rencana pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Ahmad Ali saat dihubungi pada Senin 12 Juni mengatakan bahwa masyarakat akan menilai perihal konsistennya sebuah partai politik. Bahkan Ali turut menyinggung soal parpol yang pelin-pelan. Meski demikian, Ali meyakini partai berlambang Mercy tersebut bukan seperti partai yang dimaksud. Dilansir Tribunnews.com, Nasdem kata Ali menyambut baik rencana pertemuan Puan dan AHY tersebut. Diketahui Demokrat sudah berkoalisi dengan Nasdem dan PKS mengusung Anies Baswedan. Sementara PDI Perjuangan bersama P3 mengusung Ganjar Pranowo. Lebih lanjut, Ali menuturkan Nasdem tak melarang siapapun anggota koalisi perubahan untuk persatuan untuk bertemu parpol lain. Ia mengatakan dirinya tidak masalah hasil pertemuan nanti ternyata Demokrat dan PDIP membangun komunikasi politik yang lebih jauh dan kemudian AHY menjadi cawapres. Ditambahkan Ali bahwa Nasdem tidak khawatir Demokrat akan meninggalkan KPP.
Pak Sandiaga Uno, kemudian ada Pak AHY, ya kan? Pak AHY, Pak siapa lagi Mas? Pak Erlangga. Pertemuan antara Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dipastikan telah diketahui oleh para anggota Koalisi Perubahan Nasdem dan PKS. Dilansir Tribun News, Wakil Sekjen Demokrat Janssen Sintindaon menerangkan bahwa rencana pertemuan AHY dan Puan sudah disampaikan kepada tim 8 Koalisi Perubahan oleh Sekjen Demokrat Teguh Rifki Harsa. Dikatakan oleh Janssen bahwa Rifki sudah bertemu dengan Hasto yang didampingi oleh Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto. Dalam pertemuan tersebut dibahas soal waktu yang pas antara AHY dan Puan serta mencocokkan jadwal masing-masing. Janssen menerangkan Demokrat dan PDIP saling memahami posisi masing-masing yang sudah mendukung Capres. Menurutnya, dalam pertemuan itu AHY dan Puan tidak melulu membahas Pilpres, tapi juga berbagai persoalan kebangsaan. Sebagaimana diketahui, belakangan ini muncul spekulasi bahwa Koalisi Perubahan akan pecah karena sejumlah hal, utamanya adalah perbedaan sikap Demokrat dan Nasdem soal penentuan Cawapres Anies. Ketegangan dua partai tersebut tercermin dari aksi lempar pernyataan oleh Wakil Ketua Nasdem Ahmad Ali dan Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief. Kondisi ini ditambah dengan adanya sikap PDI Perjuangan yang terkesan berusaha menarik perhatian Demokrat. Terkait dengan pertemuan AHY dan Puan, PKS menyatakan tidak ada kekhawatiran bila Demokrat pindah koalisi. Ketua DPP PKS Mardani Alisera mengatakan bahwa pertemuan tersebut hanya silaturahmi politik biasa. Hal tersebut dinilai sebagai sesuatu yang wajar dilakukan parpol, apalagi menjelang kontestasi politik. Hubungan antara Partai Nasdem dan Demokrat kian hari kian memanas. Pasalnya, Demokrat meminta Koalisi Perubahan untuk perbaikan segera mendeklarasikan calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Jika tidak segera diumumkan, mereka khawatir Anies akan kalah. Hal ini sejalan dengan permintaan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang meminta Anies segera mengumumkan pendampingnya pada Rabu 7 Juni 2023 di kantor DPP Partai Demokrat Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta. Demokrat menilai belum diumumkannya Cawapres Anies menjadi sebab anjloknya elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta itu di bursa Capres. Di samping itu, Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan pengumuman Cawapres Anies itu harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah. Maka dari itu, langkah yang diambil harus dipikirkan secara matang-matang. Menurutnya, penentuan nama Cawapres sepenuhnya sudah diserahkan ke Anies. Waktu deklarasinya pun ditentukan oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud tersebut.
Ajakan Ketua DPP PDIP Puan Maharani bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyita perhatian publik. Sebab Partai Besutan Megawati Soekarno Putri ini dikenal tidak akur dengan Partai Besutan Susilo Bambang Yudhoyono. Namun dua partai politik papan atas itu kini mulai menjajaki koalisi untuk Pilpres 2024. Hal itu diawali dengan pertemuan dua petinggi yakni Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Sekjen Demokrat Teuku Rifki Harsha. Keduanya bertemu di sebuah restoran Rumah Makan Berkah di kawasan Blok M Jakarta Selatan pada Minggu 11 Juni 2023 petang. Teuku mengatakan bahwa pertemuan itu berjalan lancar dan hangat. Pertemuan kedua petinggi partai ini mengawali rencana pertemuan AHY dengan Puan Maharani. Teuku mengatakan pengurus partainya sangat antusias membicarakan rencana pertemuan Puan dan AHY. Namun pihaknya bakal tetap menjaga etika politik dan saling menghormati posisi masing-masing partai dalam kontestasi Pilpres 2024. Sementara itu politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengatakan AHY diajak berdialog untuk menyamakan visi dalam menghadapi tantangan bangsa. Sedangkan soal hubungan PDIP dan Demokrat yang dikenal kerap memanas, Andreas mengatakan bahwa bukan berarti keduanya tidak saling mendukung, utamanya untuk hal-hal strategis dan penting bagi bangsa dan negara. Andreas menjelaskan PDIP selalu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dalam melakukan kerjasama dengan siapapun. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono telah mendengar ajakan pertemuan Puan Maharani dengan Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Menurut SBY, AHY merespon positif ajakan itu dan juga telah menerima. Hal itu disampaikan SBY seusai berolahraga di Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta pada Minggu 11 Juni 2023. Dirinya merespon positif soal ajakan pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan AHY. Menurutnya, pertemuan antara Demokrat dengan PDIP tersebut berguna karena membahas soal bangsa. Tanya dengan PDIP, pertemuan dengan partai manapun akan menjadi baik jika niat awal sudah baik. Diketahui rencana pertemuan AHY dan Puan ini disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto menyebut Puan bakal berdialog dengan AHY dengan menghormati etika politik. Rencana pertemuan keduanya mencuat setelah Puan menyebut nama AHY masuk bursa bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Sementara Puan menyebut saat ini internal PDIP masih mencermati dan tak mau terburu-buru untuk memutuskan bakal cawapres pendamping Ganjar. Partai Demokrat merasa digantung Anies Baswedan beserta partai pendukungnya mengenai sosok calon wakil presiden. Bagaimana tidak Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang sempat digadang-gadang bakal menjadi cawapres Anies Baswedan hingga kini belum juga dideklarasikan. Bahkan kini justru muncul wacana pertemuan Ketua PDIP Puan Maharani dengan AHY. Tentunya pertemuan keduanya berpotensi terjadi koalisi antara PDIP dengan Demokrat di pemilihan Presiden 2024. Mendengar hal tersebut, Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute atau IPI, yakni Karyono Wibowo membuka suara. Dilansir dari tribunnews.com, Karyono menyatakan koalisi PDIP dan Demokrat sangat terbuka lantaran dinamika politik terbilang cair. Menurutnya dalam politik partai yang sebelumnya saling berseberangan bisa bergabung dan menjalin kerjasama. Lanjut, Karyono Wibowo mengatakan koalisi kemungkinan bakal semakin terbuka apabila Demokrat mengalami kebuntutan komunikasi dengan sejumlah partai di koalisi perubahan, yakni dengan Partai Nasdem dan PKS. Lantas pihaknya menambahkan bahwa koalisi antara PDIP dengan Demokrat sangat tergantung dengan adanya deal politik yang diajukan. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dikabarkan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di area Stadion Gelora Bung Karno atau GBK Jakarta pada Minggu 11 Juni kemarin. Kabar ini muncul jelang pertemuan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Dilansir Tribunnews, kabar ini dibantah oleh pihak Istana Kepresidenan. Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden B. Mahmudin menerangkan Presiden Jokowi berkegiatan di Istana Merdeka pada Minggu pagi. Menurut B, keberadaan Pas Pampres di GBK hanya untuk kegiatan antisipasi saja. Untuk diketahui, Jokowi biasanya akan menyapa warga sambil berolahraga saat berada di Jakarta Minggu pagi. Kabar pertemuan SBY Jokowi ini sebelumnya juga sudah dibantah oleh juru bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra, saat dikonfirmasi.
Herzaki menerangkan keberadaan SBY di GBK adalah untuk berolahraga bersama sang putra sulung AHY. Partai Nasdem meyakini Demokrat akan setia dan tak akan berpaling meninggalkan koalisi perubahan. Dilansir dari tribunnews.com, Ketua DPP Partai Nasdem yakni Effendi Koiri alias Gus Koy juga mengaku tak mempermasalahkan apabila Demokrat mengkhianati partainya. Pasalnya menurut Gus Koy, pihak yang berkhianat nantinya akan mendapat dosa dan kutukan. Meski demikian, Gus Koy menyatakan bahwa koalisi perubahan tetap solid dan setia mengusung Anies Baswedan maju menjadi calon presiden 2024. Terlebih ketiga parpol yakni Nasdem, PKS, dan Demokrat sebelumnya sudah bersepakat yang dituangkan dalam piagam koalisi perubahan. Diketahui sebelumnya Sekjen Partai Demokrat Tengku Rifki Harsha sempat bertemu dengan Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Minggu 11 Juni 2023. Menurut Tengku Rifki, keduanya kala itu membahas rencana pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Selain itu, pertemuan keduanya juga membahas mengenai sistem demokrasi di Indonesia hingga suka duka mengurus partai politik. Diketahui pertemuan Hasto dan Rifki berlangsung hangat, yakni sembari menikmati suguhan makanan khas ayam goreng rumah makan Berkah di kawasan Blok M, Jakarta. Keributan antara Partai Nasdem dengan Partai Demokrat soal sosok cawapres pendamping Anies Baswedan berpotensi memecah atau bahkan membuat koalisi perubahan bubar. Hal ini disampaikan oleh pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, seperti dikutip dari Tribunnews. Jamiluddin mengatakan keributan ini bisa membuat Demokrat memilih untuk menarik dukungannya terhadap Anies Baswedan. Apabila hal tersebut terjadi, maka peluang Anies untuk maju sebagai capres bisa mengecil atau bahkan gagal. Menurut Jamiluddin, setidaknya ada dua penyebab Partai Demokrat bisa saja menarik dukungan terhadap Anies. Pertama, soal rencana pertemuan Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Jamiluddin menilai bahwa bisa saja pertemuan tersebut membicarakan peluang koalisi PDIP Demokrat. Dikatakan oleh Jamiluddin bahwa peluang itu bisa terjadi karena PDIP berusaha membendung laju elektabilitas Prabowo Subianto. Kehadiran AHY bersama Demokrat dinilai bisa membuat peluang Ganjar untuk menang terbuka. Kedua, jika Nasdem, Demokrat, dan PKS tetap tak sepakat dengan pendamping Anies. Diketahui hingga kini masing-masing partai masih berharap agar Anies memilih tokoh yang mereka ajukan, yakni Khofifah Indar Parawansa yang diinginkan Nasdem, AHY yang diajukan Demokrat, dan PKS yang ingin agar Ahmad Heriawan atau Aher menjadi calon pendamping Anies. Apabila melihat dari hasil survei elektabilitas, Demokrat tercatat lebih tinggi ketimbang dua partai rekan koalisinya. Begitupun dengan elektabilitas AHY dibanding Khofifah dan Aher. Jamiluddin menerangkan situasi ini tak dilihat oleh Nasdem dan PKS, sehingga wajar bila Demokrat melakukan evaluasi. Menurut Jamiluddin, nasib koalisi perubahan ke depannya ada di tangan Nasdem dan PKS. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menanggapi rencana pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Ahmad Ali saat dihubungi pada Senin 12 Juni mengatakan bahwa masyarakat akan menilai perihal konsistennya sebuah partai politik. Bahkan Ali turut menyinggung soal parpol yang pelin-pelan. Meski demikian, Ali meyakini partai berlambang Mercy tersebut bukan seperti partai yang dimaksud. Dilansir Tribunnews.com, Nasdem kata Ali menyambut baik rencana pertemuan Puan dan AHY tersebut. Diketahui Demokrat sudah berkoalisi dengan Nasdem dan PKS mengusung Anies Baswedan. Sementara PDI Perjuangan bersama P3 mengusung Ganjar Pranowo. Lebih lanjut, Ali menuturkan Nasdem tak melarang siapapun anggota koalisi perubahan untuk persatuan untuk bertemu parpol lain. Ia mengatakan dirinya tidak masalah hasil pertemuan nanti ternyata Demokrat dan PDIP membangun komunikasi politik yang lebih jauh dan kemudian AHY menjadi cawapres. Ditambahkan Ali bahwa Nasdem tidak khawatir Demokrat akan meninggalkan KPP.
Pak Sandiaga Uno, kemudian ada Pak AHY, ya kan? Pak AHY, Pak siapa lagi Mas? Pak Erlangga. Pertemuan antara Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dipastikan telah diketahui oleh para anggota Koalisi Perubahan Nasdem dan PKS. Dilansir Tribun News, Wakil Sekjen Demokrat Janssen Sintindaon menerangkan bahwa rencana pertemuan AHY dan Puan sudah disampaikan kepada tim 8 Koalisi Perubahan oleh Sekjen Demokrat Teguh Rifki Harsa. Dikatakan oleh Janssen bahwa Rifki sudah bertemu dengan Hasto yang didampingi oleh Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto. Dalam pertemuan tersebut dibahas soal waktu yang pas antara AHY dan Puan serta mencocokkan jadwal masing-masing. Janssen menerangkan Demokrat dan PDIP saling memahami posisi masing-masing yang sudah mendukung Capres. Menurutnya, dalam pertemuan itu AHY dan Puan tidak melulu membahas Pilpres, tapi juga berbagai persoalan kebangsaan. Sebagaimana diketahui, belakangan ini muncul spekulasi bahwa Koalisi Perubahan akan pecah karena sejumlah hal, utamanya adalah perbedaan sikap Demokrat dan Nasdem soal penentuan Cawapres Anies. Ketegangan dua partai tersebut tercermin dari aksi lempar pernyataan oleh Wakil Ketua Nasdem Ahmad Ali dan Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief. Kondisi ini ditambah dengan adanya sikap PDI Perjuangan yang terkesan berusaha menarik perhatian Demokrat. Terkait dengan pertemuan AHY dan Puan, PKS menyatakan tidak ada kekhawatiran bila Demokrat pindah koalisi. Ketua DPP PKS Mardani Alisera mengatakan bahwa pertemuan tersebut hanya silaturahmi politik biasa. Hal tersebut dinilai sebagai sesuatu yang wajar dilakukan parpol, apalagi menjelang kontestasi politik. Hubungan antara Partai Nasdem dan Demokrat kian hari kian memanas. Pasalnya, Demokrat meminta Koalisi Perubahan untuk perbaikan segera mendeklarasikan calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Jika tidak segera diumumkan, mereka khawatir Anies akan kalah. Hal ini sejalan dengan permintaan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang meminta Anies segera mengumumkan pendampingnya pada Rabu 7 Juni 2023 di kantor DPP Partai Demokrat Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta. Demokrat menilai belum diumumkannya Cawapres Anies menjadi sebab anjloknya elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta itu di bursa Capres. Di samping itu, Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan pengumuman Cawapres Anies itu harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah. Maka dari itu, langkah yang diambil harus dipikirkan secara matang-matang. Menurutnya, penentuan nama Cawapres sepenuhnya sudah diserahkan ke Anies. Waktu deklarasinya pun ditentukan oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud tersebut. Ajakan Ketua DPP PDIP Puan Maharani bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyita perhatian publik. Sebab Partai Besutan Megawati Soekarno Putri ini dikenal tidak akur dengan Partai Besutan Susilo Bambang Yudhoyono. Namun dua partai politik papan atas itu kini mulai menjajaki koalisi untuk Pilpres 2024. Hal itu diawali dengan pertemuan dua petinggi yakni Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Sekjen Demokrat Teguh Rifki Harsha. Keduanya bertemu di sebuah restoran rumah
rumah makan Berkah di kawasan Blok M, Jakarta Selatan pada Minggu 11 Juni 2023 petang. Teuku mengatakan bahwa pertemuan itu berjalan lancar dan hangat. Pertemuan kedua petinggi partai ini mengawali rencana pertemuan AHY dengan Puan Maharani. Teuku mengatakan pengurus partainya sangat antusias membicarakan rencana pertemuan Puan dan AHY. Namun pihaknya bakal tetap menjaga etika politik dan saling menghormati posisi masing-masing partai dalam kontestasi Pilpres 2024. Sementara itu, politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengatakan AHY diajak berdialog untuk menyamakan visi dalam menghadapi tantangan bangsa. Sedangkan soal hubungan PDIP dan Demokrat yang dikenal kerap memanas, Andreas mengatakan bahwa bukan berarti keduanya tidak saling mendukung, utamanya untuk hal-hal strategis dan penting bagi bangsa dan negara. Andreas menjelaskan PDIP selalu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dalam melakukan kerjasama dengan siapapun. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono telah mendengar ajakan pertemuan Puan Maharani dengan Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Menurut SBY, AHY merespon positif ajakan itu dan juga telah menerima. Hal itu disampaikan SBY seusai berolahraga di Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta pada Minggu 11 Juni 2023. Dirinya merespon positif soal ajakan pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan AHY. Menurutnya, pertemuan antara Demokrat dengan PDIP tersebut berguna karena membahas soal bangsa. Tanya dengan PDIP, pertemuan dengan partai manapun akan menjadi baik jika niat awal sudah baik. Diketahui rencana pertemuan AHY dan Puan ini disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto menyebut Puan bakal berdialog dengan AHY dengan menghormati etika politik. Rencana pertemuan keduanya mencuat setelah Puan menyebut nama AHY masuk bursa bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Sementara Puan menyebut saat ini internal PDIP masih mencermati dan tak mau terburu-buru untuk memutuskan bakal cawapres pendamping Ganjar. Partai Demokrat merasa digantung Anies Baswedan beserta partai pendukungnya mengenai sosok calon wakil presiden. Bagaimana tidak Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang sempat digadang-gadang bakal menjadi cawapres Anies Baswedan hingga kini belum juga dideklarasikan. Bahkan kini justru muncul wacana pertemuan Ketua PDIP Puan Maharani dengan AHY. Tentunya pertemuan keduanya berpotensi terjadi koalisi antara PDIP dengan Demokrat di pemilihan presiden 2024. Mendengar hal tersebut, Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute atau IPI, yakni Karyono Wibowo membuka suara. Dilansir dari tribunnews.com, Karyono menyatakan koalisi PDIP dan Demokrat sangat terbuka lantaran dinamika politik terbilang cair. Menurutnya dalam politik partai yang sebelumnya saling berseberangan bisa bergabung dan menjalin kerjasama. Lanjut, Karyono Wibowo mengatakan koalisi kemungkinan bakal semakin terbuka apabila Demokrat mengalami kebuntutan komunikasi dengan sejumlah partai di koalisi perubahan, yakni dengan Partai Nasdem dan PKS. Lantas pihaknya menambahkan bahwa koalisi antara PDIP dengan Demokrat sangat tergantung dengan adanya deal politik yang diajukan. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dikabarkan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di area Stadion Gelora Bung Karno atau GBK Jakarta pada Minggu 11 Juni kemarin. Kabar ini muncul jelang pertemuan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Dilansir Tribunnews, kabar ini dibantah oleh pihak Istana Kepresidenan. Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden B. Mahmudin menerangkan Presiden Jokowi berkegiatan di Istana Merdeka pada Minggu pagi. Menurut B, keberadaan Pas Pampres di GBK hanya untuk kegiatan antisipasi saja. Untuk diketahui, Jokowi biasanya akan menyapa warga sambil berolahraga saat berada di Jakarta Minggu pagi. Kabar pertemuan SBY Jokowi ini sebelumnya juga sudah dibantah oleh juru bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra, saat dikonfirmasi. Herzaki menerangkan keberadaan SBY di GBK adalah untuk berolahraga bersama sang putra sulung AHY. Partai Nasdem meyakini Demokrat akan setia dan tak akan berpaling meninggalkan koalisi perubahan. Dilansir dari tribunnews.com, Ketua DPP Partai Nasdem yakni Effendi Koiri alias Gus Koy juga mengaku tak mempermasalahkan apabila Demokrat mengkhianati partainya.
Pasalnya menurut Gus Koy, pihak yang berkhianat nantinya akan mendapat dosa dan kutukan. Meski demikian, Gus Koy menyatakan bahwa koalisi perubahan tetap solid dan setia mengusung Anies Baswedan maju menjadi calon presiden 2024. Terlebih ketiga parpol yakni Nasdem, PKS, dan Demokrat sebelumnya sudah bersepakat yang dituangkan dalam piagam koalisi perubahan. Diketahui sebelumnya Sekjen Partai Demokrat Tengku Rifki Harsya sempat bertemu dengan Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Minggu 11 Juni 2023. Menurut Tengku Rifki, keduanya kala itu membahas rencana pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Selain itu, pertemuan keduanya juga membahas mengenai sistem demokrasi di Indonesia hingga suka duka mengurus partai politik. Diketahui pertemuan Hasto dan Rifki berlangsung hangat, yakni sembari menikmati suguhan makanan khas ayam goreng rumah makan Berkah di kawasan Blok M, Jakarta. Keributan antara Partai Nasdem dengan Partai Demokrat soal sosok cawapres pendamping Anies Baswedan berpotensi memecah atau bahkan membuat koalisi perubahan bubar. Hal ini disampaikan oleh pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, seperti dikutip dari Tribun News. Jamiluddin mengatakan keributan ini bisa membuat Demokrat memilih untuk menarik dukungannya terhadap Anies Baswedan. Apabila hal tersebut terjadi, maka peluang Anies untuk maju sebagai capres bisa mengecil atau bahkan gagal. Menurut Jamiluddin, setidaknya ada dua penyebab Partai Demokrat bisa saja menarik dukungan terhadap Anies. Pertama, soal rencana pertemuan Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Jamiluddin menilai bahwa bisa saja pertemuan tersebut membicarakan peluang koalisi PDIP Demokrat. Dikatakan oleh Jamiluddin bahwa peluang itu bisa terjadi karena PDIP berusaha membendung laju elektabilitas Prabowo Subianto. Kehadiran AHY bersama Demokrat dinilai bisa membuat peluang Ganjar untuk menang terbuka. Kedua, jika Nasdem, Demokrat, dan PKS tetap tak sepakat dengan pendamping Anies. Diketahui hingga kini masing-masing partai masih berharap agar Anies memilih tokoh yang mereka ajukan, yakni Khofifah Indar Parawansa yang diinginkan Nasdem, AHY yang diajukan Demokrat, dan PKS yang ingin agar Ahmad Heriawan atau Aher menjadi calon pendamping Anies. Apabila melihat dari hasil survei elektabilitas, Demokrat tercatat lebih tinggi ketimbang dua partai rekan koalisinya. Begitupun dengan elektabilitas AHY dibanding Khofifah dan Aher. Jamiluddin menerangkan situasi ini tak dilihat oleh Nasdem dan PKS, sehingga wajar bila Demokrat melakukan evaluasi. Menurut Jamiluddin, nasib koalisi perubahan ke depannya ada di tangan Nasdem dan PKS. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menanggapi rencana pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Ahmad Ali saat dihubungi pada Senin 12 Juni mengatakan bahwa masyarakat akan menilai perihal konsistennya sebuah partai politik. Bahkan Ali turut menyinggung soal parpol yang pelin-pelan. Meski demikian, Ali meyakini partai berlambang Mercy tersebut bukan seperti partai yang dimaksud. Dilansir Tribunnews.com, Nasdem kata Ali menyambut baik rencana pertemuan Puan dan AHY tersebut. Diketahui Demokrat sudah berkoalisi dengan Nasdem dan PKS mengusung Anies Baswedan. Sementara PDI Perjuangan bersama P3 mengusung Ganjar Pranowo. Lebih lanjut, Ali menuturkan Nasdem tak melarang siapapun anggota koalisi perubahan untuk persatuan untuk bertemu parpol lain. Ia mengatakan dirinya tidak masalah hasil pertemuan nanti ternyata Demokrat dan PDIP membangun komunikasi politik yang lebih jauh dan kemudian AHY menjadi cawapres. Ditambahkan Ali bahwa Nasdem tidak khawatir Demokrat akan meninggalkan KPP.
Pak Sandiaga Uno, kemudian ada Pak AHY, ya kan? Pak AHY, Pak siapa lagi Mas? Pak Erlangga. Pertemuan antara Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dipastikan telah diketahui oleh para anggota Koalisi Perubahan Nasdem dan PKS. Dilansir Tribun News, Wakil Sekjen Demokrat Janssen Sintindaon menerangkan bahwa rencana pertemuan AHY dan Puan sudah disampaikan kepada tim 8 Koalisi Perubahan oleh Sekjen Demokrat Teguh Rifki Harsa. Dikatakan oleh Janssen bahwa Rifki sudah bertemu dengan Hasto yang didampingi oleh Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto. Dalam pertemuan tersebut dibahas soal waktu yang pas antara AHY dan Puan serta mencocokkan jadwal masing-masing. Janssen menerangkan Demokrat dan PDIP saling memahami posisi masing-masing yang sudah mendukung Capres. Menurutnya, dalam pertemuan itu AHY dan Puan tidak melulu membahas Pilpres, tapi juga berbagai persoalan kebangsaan. Sebagaimana diketahui, belakangan ini muncul spekulasi bahwa Koalisi Perubahan akan pecah karena sejumlah hal, utamanya adalah perbedaan sikap Demokrat dan Nasdem soal penentuan Cawapres Anies. Ketegangan dua partai tersebut tercermin dari aksi lempar pernyataan oleh Wakil Ketua Nasdem Ahmad Ali dan Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief. Kondisi ini ditambah dengan adanya sikap PDI Perjuangan yang terkesan berusaha menarik perhatian Demokrat. Terkait dengan pertemuan AHY dan Puan, PKS menyatakan tidak ada kekhawatiran bila Demokrat pindah koalisi. Ketua DPP PKS Mardani Alisera mengatakan bahwa pertemuan tersebut hanya silaturahmi politik biasa. Hal tersebut dinilai sebagai sesuatu yang wajar dilakukan parpol, apalagi menjelang kontestasi politik. Hubungan antara Partai Nasdem dan Demokrat kian hari kian memanas. Pasalnya, Demokrat meminta Koalisi Perubahan untuk perbaikan segera mendeklarasikan calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Jika tidak segera diumumkan, mereka khawatir Anies akan kalah. Hal ini sejalan dengan permintaan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang meminta Anies segera mengumumkan pendampingnya pada Rabu 7 Juni 2023 di kantor DPP Partai Demokrat Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta. Demokrat menilai belum diumumkannya Cawapres Anies menjadi sebab anjloknya elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta itu di bursa Capres. Di samping itu, Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan pengumuman Cawapres Anies itu harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah. Maka dari itu langkah yang diambil harus dipikirkan secara matang-matang. Menurutnya, penentuan nama Cawapres sepenuhnya sudah diserahkan ke Anies. Waktu deklarasinya pun ditentukan oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud tersebut. Ajakan Ketua DPP PDIP Puan Maharani bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyita perhatian publik. Sebab Partai Besutan Megawati Soekarno Putri ini dikenal tidak akur dengan Partai Besutan Susilo Bambang Yudhoyono. Namun dua partai politik papan atas itu kini mulai menjajaki koalisi untuk Pilpres 2024. Hal itu diawali dengan pertemuan dua petinggi yakni Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Sekjen Demokrat Teguh Rifki Harsha. Keduanya bertemu di sebuah restoran rumah
rumah makan Berkah di kawasan Blok M, Jakarta Selatan pada Minggu 11 Juni 2023 petang. Teuku mengatakan bahwa pertemuan itu berjalan lancar dan hangat. Pertemuan kedua petinggi partai ini mengawali rencana pertemuan AHY dengan Puan Maharani. Teuku mengatakan pengurus partainya sangat antusias membicarakan rencana pertemuan Puan dan AHY. Namun pihaknya bakal tetap menjaga etika politik dan saling menghormati posisi masing-masing partai dalam kontestasi Pilpres 2024. Sementara itu, politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengatakan AHY diajak berdialog untuk menyamakan visi dalam menghadapi tantangan bangsa. Sedangkan soal hubungan PDIP dan Demokrat yang dikenal kerap memanas, Andreas mengatakan bahwa bukan berarti keduanya tidak saling mendukung, utamanya untuk hal-hal strategis dan penting bagi bangsa dan negara. Andreas menjelaskan PDIP selalu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dalam melakukan kerjasama dengan siapapun. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono telah mendengar ajakan pertemuan Puan Maharani dengan Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Menurut SBY, AHY merespon positif ajakan itu dan juga telah menerima. Hal itu disampaikan SBY seusai berolahraga di Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta pada Minggu 11 Juni 2023. Dirinya merespon positif soal ajakan pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan AHY. Menurutnya, pertemuan antara Demokrat dengan PDIP tersebut berguna karena membahas soal bangsa. Tanya dengan PDIP, pertemuan dengan partai manapun akan menjadi baik jika niat awal sudah baik. Diketahui rencana pertemuan AHY dan Puan ini disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto menyebut Puan bakal berdialog dengan AHY dengan menghormati etika politik. Rencana pertemuan keduanya mencuat setelah Puan menyebut nama AHY masuk bursa bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Sementara Puan menyebut saat ini internal PDIP masih mencermati dan tak mau terburu-buru untuk memutuskan bakal cawapres pendamping Ganjar. Partai Demokrat merasa digantung Anies Baswedan beserta partai pendukungnya mengenai sosok calon wakil presiden. Bagaimana tidak Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang sempat digadang-gadang bakal menjadi cawapres Anies Baswedan hingga kini belum juga dideklarasikan. Bahkan kini justru muncul wacana pertemuan Ketua PDIP Puan Maharani dengan AHY. Tentunya pertemuan keduanya berpotensi terjadi koalisi antara PDIP dengan Demokrat di pemilihan Presiden 2024. Mendengar hal tersebut, Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute atau IPI, yakni Karyono Wibowo membuka suara. Dilansir dari tribunnews.com, Karyono menyatakan koalisi PDIP dan Demokrat sangat terbuka lantaran dinamika politik terbilang cair. Menurutnya dalam politik partai yang sebelumnya saling berseberangan bisa bergabung dan menjalin kerjasama. Lanjut, Karyono Wibowo mengatakan koalisi kemungkinan bakal semakin terbuka apabila Demokrat mengalami kebuntutan komunikasi dengan sejumlah partai di koalisi perubahan, yakni dengan Partai Nasdem dan PKS. Lantas pihaknya menambahkan bahwa koalisi antara PDIP dengan Demokrat sangat tergantung dengan adanya deal politik yang diajukan. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dikabarkan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di area Stadion Gelora Bung Karno atau GBK Jakarta pada Minggu 11 Juni kemarin. Kabar ini muncul jelang pertemuan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Dilansir Tribunnews, kabar ini dibantah oleh pihak Istana Kepresidenan. Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden B. Mahmudin menerangkan Presiden Jokowi berkegiatan di Istana Merdeka pada Minggu pagi. Menurut B, keberadaan Pas Pampres di GBK hanya untuk kegiatan antisipasi saja. Untuk diketahui, Jokowi biasanya akan menyapa warga sambil berolahraga saat berada di Jakarta Minggu pagi. Kabar pertemuan SBY Jokowi ini sebelumnya juga sudah dibantah oleh juru bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra, saat dikonfirmasi. Herzaki menerangkan keberadaan SBY di GBK adalah untuk berolahraga bersama sang putra sulung AHY. Partai Nasdem meyakini Demokrat akan setia dan tak akan berpaling meninggalkan koalisi perubahan. Dilansir dari tribunnews.com, Ketua DPP Partai Nasdem yakni Effendi Koiri alias Gus Koy juga mengaku tak mempermasalahkan apabila Demokrat mengkhianati partainya.
Pasalnya menurut Gus Koy, pihak yang berkhianat nantinya akan mendapat dosa dan kutukan. Meski demikian, Gus Koy menyatakan bahwa koalisi perubahan tetap solid dan setia mengusung Anies Baswedan maju menjadi calon presiden 2024. Terlebih ketiga parpol yakni Nasdem, PKS, dan Demokrat sebelumnya sudah bersepakat yang dituangkan dalam piagam koalisi perubahan. Diketahui sebelumnya Sekjen Partai Demokrat Tengku Rifki Harsya sempat bertemu dengan Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Minggu 11 Juni 2023. Menurut Tengku Rifki, keduanya kala itu membahas rencana pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Selain itu, pertemuan keduanya juga membahas mengenai sistem demokrasi di Indonesia hingga suka duka mengurus partai politik. Diketahui pertemuan Hasto dan Rifki berlangsung hangat, yakni sembari menikmati suguhan makanan khas ayam goreng Rumah Makan Berkah di kawasan Blok M, Jakarta. Keributan antara Partai Nasdem dengan Partai Demokrat soal sosok cawapres pendamping Anies Baswedan berpotensi memecah atau bahkan membuat koalisi perubahan bubar. Hal ini disampaikan oleh pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, seperti dikutip dari Tribunnews. Jamiluddin mengatakan keributan ini bisa membuat Demokrat memilih untuk menarik dukungannya terhadap Anies Baswedan. Apabila hal tersebut terjadi, maka peluang Anies untuk maju sebagai capres bisa mengecil atau bahkan gagal. Menurut Jamiluddin, setidaknya ada dua penyebab Partai Demokrat bisa saja menarik dukungan terhadap Anies. Pertama, soal rencana pertemuan Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Jamiluddin menilai bahwa bisa saja pertemuan tersebut membicarakan peluang koalisi PDIP Demokrat. Dikatakan oleh Jamiluddin bahwa peluang itu bisa terjadi karena PDIP berusaha membendung laju elektabilitas Prabowo Subianto. Kehadiran AHY bersama Demokrat dinilai bisa membuat peluang Ganjar untuk menang terbuka. Kedua, jika Nasdem, Demokrat, dan PKS tetap tak sepakat dengan pendamping Anies. Waktu diketahui hingga kini masing-masing partai masih berharap agar Anies memilih tokoh yang mereka ajukan, yakni Khofifah Indar Parawansa yang diinginkan Nasdem, AHY yang diajukan Demokrat, dan PKS yang ingin agar Ahmad Heriawan atau Aher menjadi calon pendamping Anies. Apabila melihat dari hasil survei elektabilitas, Demokrat tercatat lebih tinggi ketimbang dua partai rekan koalisinya. Begitupun dengan elektabilitas AHY dibanding Khofifah dan Aher. Jamiluddin menerangkan situasi ini tak dilihat oleh Nasdem dan PKS, sehingga wajar bila Demokrat melakukan evaluasi. Menurut Jamiluddin, nasib koalisi perubahan ke depannya ada di tangan Nasdem dan PKS. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menanggapi rencana pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Ahmad Ali saat dihubungi pada Senin 12 Juni mengatakan bahwa masyarakat akan menilai perihal konsistennya sebuah partai politik. Bahkan Ali turut menyinggung soal parpol yang pelin-pelan. Meski demikian, Ali meyakini partai berlambang Mercy tersebut bukan seperti partai yang dimaksud. Dilansir Tribunnews.com, Nasdem kata Ali menyambut baik rencana pertemuan Puan dan AHY tersebut. Diketahui Demokrat sudah berkoalisi dengan Nasdem dan PKS mengusung Anies Baswedan. Sementara PDI Perjuangan bersama P3 mengusung Ganjar Pranowo. Lebih lanjut, Ali menuturkan Nasdem tak melarang siapapun anggota koalisi perubahan untuk persatuan untuk bertemu parpol lain. Ia mengatakan dirinya tidak masalah hasil pertemuan nanti ternyata Demokrat dan PDIP membangun komunikasi politik yang lebih jauh dan kemudian AHY menjadi cawapres. Ditambahkan Ali bahwa Nasdem tidak khawatir Demokrat akan meninggalkan KPP.
Pak Sandiaga Uno, kemudian ada Pak AHY, ya kan? Pak AHY, Pak siapa lagi Mas? Pak Erlangga. Pertemuan antara Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dipastikan telah diketahui oleh para anggota Koalisi Perubahan Nasdem dan PKS. Dilansir Tribun News, Wakil Sekjen Demokrat Jansen Sintindaon menerangkan bahwa rencana pertemuan AHY dan Puan sudah disampaikan kepada tim 8 Koalisi Perubahan oleh Sekjen Demokrat Teguh Rifki Harsa. Dikatakan oleh Jansen bahwa Rifki sudah bertemu dengan Hasto yang didampingi oleh Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto. Dalam pertemuan tersebut dibahas soal waktu yang pas antara AHY dan Puan serta mencocokkan jadwal masing-masing. Jansen menerangkan Demokrat dan PDIP saling memahami posisi masing-masing yang sudah mendukung Capres. Menurutnya, dalam pertemuan itu AHY dan Puan tidak melulu membahas Pilpres, tapi juga berbagai persoalan kebangsaan. Sebagaimana diketahui, belakangan ini muncul spekulasi bahwa koalisi perubahan akan pecah karena sejumlah hal, utamanya adalah perbedaan sikap Demokrat dan Nasdem soal penentuan Cawapres Anies. Ketegangan dua partai tersebut tercermin dari aksi lempar pernyataan oleh Wakil Ketua Nasdem Ahmad Ali dan Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief. Kondisi ini ditambah dengan adanya sikap PDI Perjuangan yang terkesan berusaha menarik perhatian Demokrat. Terkait dengan pertemuan AHY dan Puan, PKS menyatakan tidak ada kekhawatiran bila Demokrat pindah koalisi. Ketua DPP PKS Mardani Alisera mengatakan bahwa pertemuan tersebut hanya silaturahmi politik biasa. Hal tersebut dinilai sebagai sesuatu yang wajar dilakukan parpol, apalagi menjelang kontestasi politik. Hubungan antara Partai Nasdem dan Demokrat kian hari kian memanas. Pasalnya, Demokrat meminta Koalisi Perubahan untuk perbaikan segera mendeklarasikan calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Jika tidak segera diumumkan, mereka khawatir Anies akan kalah. Hal ini sejalan dengan permintaan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang meminta Anies segera mengumumkan pendampingnya pada Rabu 7 Juni 2023 di kantor DPP Partai Demokrat Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta. Demokrat menilai belum diumumkannya Cawapres Anies menjadi sebab anjloknya elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta itu di bursa Capres. Di samping itu, Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan pengumuman Cawapres Anies itu harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah. Maka dari itu, langkah yang diambil harus dipikirkan secara matang-matang. Menurutnya, penentuan nama Cawapres sepenuhnya sudah diserahkan ke Anies. Waktu deklarasinya pun ditentukan oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud tersebut. Ajakan Ketua DPP PDIP Puan Maharani bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyita perhatian publik. Sebab Partai Besutan Megawati Soekarno Putri ini dikenal tidak akur dengan Partai Besutan Susilo Bambang Yudhoyono. Namun dua partai politik papan atas itu kini mulai menjajaki koalisi untuk Pilpres 2024. Hal itu diawali dengan pertemuan dua petinggi yakni Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Sekjen Demokrat Teguh Rifki Harsa. Keduanya bertemu di sebuah restoran rumah makan Berkah di kawasan Blok M Jakarta Selatan pada Minggu 11 Juni 2023 petang. Teguh mengatakan bahwa pertemuan itu berjalan lancar dan hangat. Pertemuan kedua petinggi partai ini mengawali rencana pertemuan AHY dengan Puan Maharani. Teguh mengatakan pengurus partainya sangat antusias membicarakan rencana pertemuan Puan dan AHY. Namun pihaknya bakal tetap menjaga etika politik dan saling menghormati posisi masing-masing partai dalam kontestasi Pilpres 2024. Sementara itu, politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengatakan AHY diajak berdialog untuk menyamakan visi dalam menghadapi tantangan bangsa. Sedangkan soal hubungan PDIP dan Demokrat yang dikenal kerap memanas, Andreas mengatakan bahwa bukan berarti keduanya tidak saling mendukung, utamanya untuk hal-hal strategis dan penting bagi bangsa dan negara. Andreas menjelaskan PDIP selalu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dalam melakukan kerjasama dengan siapapun. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono telah mendengar ajakan pertemuan Puan Maharani dengan Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Menurut SBY, AHY merespon positif ajakan itu dan juga telah menerima. Hal itu disampaikan SBY seusai berolahraga di Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta pada Minggu 11 Juni 2023. Dirinya merespon positif soal ajakan pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan AHY.
Menurutnya, pertemuan antara Demokrat dengan PDIP tersebut berguna karena membahas soal bangsa. Tanya dengan PDIP, pertemuan dengan partai manapun akan menjadi baik jika niat awal sudah baik. Diketahui rencana pertemuan AHY dan Puan ini disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto menyebut Puan bakal berdialog dengan AHY dengan menghormati etika politik. Rencana pertemuan keduanya mencuat setelah Puan menyebut nama AHY masuk bursa bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Sementara Puan menyebut saat ini internal PDIP masih mencermati dan tak mau terburu-buru untuk memutuskan bakal cawapres pendamping Ganjar. Partai Demokrat merasa digantung Anies Baswedan beserta partai pendukungnya mengenai sosok calon wakil presiden. Bagaimana tidak Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang sempat digadang-gadang bakal menjadi cawapres Anies Baswedan hingga kini belum juga dideklarasikan. Bahkan kini justru muncul wacana pertemuan Ketua PDIP Puan Maharani dengan AHY. Tentunya pertemuan keduanya berpotensi terjadi koalisi antara PDIP dengan Demokrat di pemilihan presiden 2024. Mendengar hal tersebut, Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute atau IPI, yakni Karyono Wibowo membuka suara. Dilansir dari tribunnews.com, Karyono menyatakan koalisi PDIP dan Demokrat sangat terbuka lantaran dinamika politik terbilang cair. Menurutnya dalam politik partai yang sebelumnya saling berseberangan bisa bergabung dan menjalin kerjasama. Lanjut, Karyono Wibowo mengatakan koalisi kemungkinan bakal semakin terbuka apabila Demokrat mengalami kebuntutan komunikasi dengan sejumlah partai di koalisi perubahan, yakni dengan Partai Nasdem dan PKS. Lantas pihaknya menambahkan bahwa koalisi antara PDIP dengan Demokrat sangat tergantung dengan adanya deal politik yang diajukan. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dikabarkan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di area Stadion Gelora Bung Karno atau GBK Jakarta pada Minggu 11 Juni kemarin. Kabar ini muncul jelang pertemuan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Dilansir Tribunnews, kabar ini dibantah oleh pihak Istana Kepresidenan. Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden B. Mahmudin menerangkan Presiden Jokowi berkegiatan di Istana Merdeka pada Minggu pagi. Menurut B, keberadaan Pas Pampres di GBK hanya untuk kegiatan antisipasi saja. Untuk diketahui, Jokowi biasanya akan menyapa warga sambil berolahraga saat berada di Jakarta Minggu pagi. Kabar pertemuan SBY Jokowi ini sebelumnya juga sudah dibantah oleh juru bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra, saat dikonfirmasi. Herzaki menerangkan keberadaan SBY di GBK adalah untuk berolahraga bersama sang putra sulung AHY. Partai Nasdem meyakini Demokrat akan setia dan tak akan berpaling meninggalkan koalisi perubahan. Dilansir dari tribunnews.com, Ketua DPP Partai Nasdem yakni Effendi Koiri alias Gus Koy juga mengaku tak mempermasalahkan apabila Demokrat mengkhianati partainya. Pasalnya menurut Gus Koy, pihak yang berkhianat nantinya akan mendapat dosa dan kutukan. Meski demikian, Gus Koy menyatakan bahwa koalisi perubahan tetap solid dan setia mengusung Anies Baswedan maju menjadi calon presiden 2024. Terlebih ketiga parpol yakni Nasdem, PKS, dan Demokrat sebelumnya sudah bersepakat yang dituangkan dalam piagam koalisi perubahan. Diketahui sebelumnya Sekjen Partai Demokrat Tengku Rifki Harsya sempat bertemu dengan Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Minggu 11 Juni 2023. Menurut Tengku Rifki, keduanya kala itu membahas rencana pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Selain itu, pertemuan keduanya juga membahas mengenai sistem demokrasi di Indonesia hingga suka duka mengurus partai politik. Diketahui pertemuan Hasto dan Rifki berlangsung hangat, yakni sembari menikmati suguhan makanan khas ayam goreng Rumah Makan Berkah di kawasan Blok M, Jakarta. Keributan antara Partai Nasdem dengan Partai Demokrat soal sosok cawapres pendamping Anies Baswedan berpotensi memecah atau bahkan membuat koalisi perubahan bubar. Hal ini disampaikan oleh pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, seperti dikutip dari Tribunnews. Jamiluddin mengatakan keributan ini bisa membuat Demokrat memilih untuk menarik dukungannya terhadap Anies Baswedan. Apabila hal tersebut terjadi, maka peluang Anies untuk maju sebagai capres bisa mengecil atau bahkan gagal. Menurut Jamiluddin, setidaknya ada dua penyebab Partai Demokrat bisa saja menarik dukungan terhadap Anies.
Pertama, soal rencana pertemuan Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Jamiluddin menilai bahwa bisa saja pertemuan tersebut membicarakan peluang koalisi PDIP Demokrat. Dikatakan oleh Jamiluddin bahwa peluang itu bisa terjadi karena PDIP berusaha membendung laju elektabilitas Prabowo Subianto. Kehadiran AHY bersama Demokrat dinilai bisa membuat peluang Ganjar untuk menang terbuka. Kedua, jika Nasdem, Demokrat, dan PKS tetap tak sepakat dengan pendamping Anies. Otri ketahui hingga kini masing-masing partai masih berharap agar Anies memilih tokoh yang mereka ajukan, yakni Khofifah Indar Parawansa yang diinginkan Nasdem, AHY yang diajukan Demokrat, dan PKS yang ingin agar Ahmad Heriawan atau Aher menjadi calon pendamping Anies. Apabila melihat dari hasil survei elektabilitas, Demokrat tercatat lebih tinggi ketimbang dua partai rekan koalisinya. Begitupun dengan elektabilitas AHY dibanding Khofifah dan Aher. Jamiluddin menerangkan situasi ini tak dilihat oleh Nasdem dan PKS, sehingga wajar bila Demokrat melakukan evaluasi. Menurut Jamiluddin, nasib koalisi perubahan ke depannya ada di tangan Nasdem dan PKS. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menanggapi rencana pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Ahmad Ali saat dihubungi pada Senin 12 Juni mengatakan bahwa masyarakat akan menilai perihal konsistennya sebuah partai politik. Bahkan Ali turut menyinggung soal parpol yang pelin-pelan. Meski demikian, Ali meyakini partai berlambang Mercy tersebut bukan seperti partai yang dimaksud. Dilansir Tribunnews.com, Nasdem kata Ali menyambut baik rencana pertemuan Puan dan AHY tersebut. Diketahui Demokrat sudah berkoalisi dengan Nasdem dan PKS mengusung Anies Baswedan. Sementara PDI Perjuangan bersama P3 mengusung Ganjar Pranowo. Lebih lanjut, Ali menuturkan Nasdem tak melarang siapapun anggota koalisi perubahan untuk persatuan untuk bertemu parpol lain. Ia mengatakan dirinya tidak masalah hasil pertemuan nanti ternyata Demokrat dan PDIP membangun komunikasi politik yang lebih jauh dan kemudian AHY menjadi cawapres. Ditambahkan Ali bahwa Nasdem tidak khawatir Demokrat akan meninggalkan KPP.
Pak Sandiaga Uno, kemudian ada Pak AHY, ya kan? Pak AHY, Pak siapa lagi Mas? Pak Erlangga. Pertemuan antara Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dipastikan telah diketahui oleh para anggota Koalisi Perubahan Nasdem dan PKS. Dilansir Tribun News, Wakil Sekjen Demokrat Jansen Sintindaon menerangkan bahwa rencana pertemuan AHY dan Puan